Hai kawan, setiap daerah pasti memiliki makanan yang khasnya masing-masing. Maka tak heran banyak orang yang datang ke satu daerah untuk mencicipi kuliner daerah tersebut. Kali ini, Tauto Info akan membahas seputar kuliner khas Betawi yang hampir punah. Yuk langsung disimak aja videonya. Sayur babanci atau ketupat babanci. Sayur babanci atau ketupat babanci adalah salah satu kuliner khas Betawi yang kini mulai langka. Kelangkaan ini disebabkan karena bahan dan rempah-rempah untuk membuat sayur ini sudah sulit ditemukan. Karena membuat sayur babanci ini memerlukan 21 jenis bahan, bumbu, dan rempah. Sayur babanci atau ketupat babanci bukanlah sayur, bahkan tidak ada sayurnya sama sekali. Konon, nama babanci diambil dari perilaku. Sayur ini tidak jelas kelaminnya alias banci. Bukan seperti gulai, kari, ataupun soto. Bubur Ase. Bubur khas Betawi yang dinamakan Ase ini merupakan kepanjangan dari asinan dan sumur. Nama bubur Ase juga memiliki makna tersendiri loh. Ase yang berarti dingin, sebab bubur ini dihidangkan dingin. Bubur Ase tidak seperti bubur pada umumnya. Meskipun dasarnya sama, tetapi di bubur Ase tidak ada suwiran ayam. Kuahnya juga bukan kuah santan kuning, melainkan berwarna gelap. Karena bubur Ase menggunakan kuah semur daging, sapi, dan tahu. Pelengkap dari bubur Ase yaitu asinan. Asinan khas Betawi terdiri dari toge, lobak, sawi, asin. Kuah Ase berisi tahu dan kentang. Taburan kacang kedelai dan kerupuk merah menambah rasa gurih. Kue dongkal. Kue dongkal adalah jenis makanan tradisional atau kue tradisional Indonesia yang termasuk ke dalam kelompok jajanan pasar. Dongkal terbuat dari beras yang ditumbuk halus hingga menghasilkan tepung. Kemudian, tepung beras yang telah halus diisikan gula aren dan dikukus. Dongkal biasanya disajikan di atas daun pisang dan ditaburi parutan kelapa di atasnya. Dongkal termasuk ke dalam makanan jajanan pasar Indonesia yang mulai langka. Dongkal memiliki adonan dasar yang sama dengan adonan kue putu, yaitu tepung beras dan gula aren. Namun, dongkal yang telah matang memiliki tekstur yang lebih kenyal dibandingkan kue putu. Dongkal juga berwarna putih karena tidak diberikan campuran warna hijau dari daun suji, seperti pada putu. Dongkal mempunyai ciri khas dalam pembuatannya. Jika kue putu biasanya dibuat dalam cetakan potongan bambu atau pipa, dongkal dikukus menggunakan kukusan berbahan anyaman bambu berbentuk kerucut. Kue rangi. Kue rangi atau juga disebut sagu rangi adalah salah satu kue tradisional Betawi. Kue ini terbuat dari campuran tepung kanji atau biasa disebut dengan sagu, dengan kelapa parut yang dipanggang, dengan cetakan khusus di atas tungku kecil dan ditutup agar cepat matang. Kue rangi disajikan dengan olesan gula merah yang dikentalkan sedikit tepung kanji. Cetakan kue rangi mirip dengan cetakan kue pancong, tetapi ukurannya lebih kecil. Bahan utama untuk membuat kue rangi antara lain kelapa tua, tepung kanji atau tapioka, serta sedikit garam dan air. Adonan bahan kue ini tidak dapat bertahan lama karena mudah basi, sehingga harus dihabiskan dalam waktu 1 hari. Kue rangi dijajakan secara tradisional oleh pedagang dengan berkeliling sambil mendorong gerobak. Biasanya, pedagang akan berkeliling dari satu kampung ke kampung lainnya. Namun, karena bergeser zaman dan sedikit orang yang mengetahui kue rangi, keberadaan pedagang kue rangi mulai sulit dijumpai. Nasi ulam. Nasi ulam adalah hidangan nasi yang dicampur berbagai bumbu dan rempah. Di Indonesia, nasi ulam dapat ditemukan dalam seni kuliner suku Betawi ataupun suku Melayu di Sumatera, serta ditemukan juga di Bali. Nasi ulam Betawi terdapat 2 jenis, nasi ulam berkuah atau basah yang berasal dari Jakarta Utara dan Pusat, serta nasi ulam kering tidak berkuah yang ditemukan di Jakarta Selatan.
Di Indonesia, nasi ulam biasanya dicampur daun kemangi, sambal, dan ditaburi kacang tanah, tumbuk, kerisik, atau serundeng. Di atas nasi ulam biasanya ditambahkan berbagai macam lauk pauk teman nasi, seperti dendeng, telur dadar, perkedel, tahu goreng, tempe, dan kerupuk. Dan itu dia 5 kuliner khas Betawi yang saat ini sudah mulai langka karena kalah populer dengan kuliner zaman sekarang. Yuk telusuri dan cintai serta populerkan kekayaan kuliner lokal. Ingin mendapatkan informasi menarik, bermanfaat, menambah ilmu pengetahuan dan unik? Jangan lupa tonton terus Toto Info di YouTube channel Kita Awam ya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga kaum semakin tahu informasi. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ya. Bye!